Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk memulai Sapaan Pagi pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi hari yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kesukaan maupun kesesakan. Tolong kami ya Tuhan memahami firman-Mu pada pagi hari ini, dan jadikanlah firman-Mu itu kekuatan bagi kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 22. Dengan perikop pada ayat ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis. Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat. Saudara menjual saudaranya karena kebencian, tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah, di mana Yusuf justru menjadi seorang pembesar yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan. Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus dalam pembelaannya di hadapan imam besar. Mengapa Stefanus justru mengisahkan kisah yang sangat dramatis ini? David Guzik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf karena dia adalah gambaran Yesus, di mana anak-anak Israel menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka. Kisah Yusuf rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar untuk menyatakan kepada mereka bahwa penolakan Israel terhadap Allah bukan hanya baru terjadi sekarang. Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka dengan menolak Yusuf yang justru telah menolong mereka dari kelaparan yang panjang. Yusuf, saudaranya yang mereka tolak, justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Stefanus ingin memberi gambaran yang sama dengan yang dialami oleh Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus ditolak oleh orang Yahudi seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, tetapi justru dia menjadi penyelamat bagi mereka. Allah tetap setia kepada Yusuf walaupun telah dihianati oleh saudaranya dan dijual ke Mesir. Di Mesir, Allah melepaskannya dari segala penindasan serta dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah bersandar kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, mengaruniakan kami kehidupan baru di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami, bahwa Allah tetap setia. Kiranya kami menghidupi firman-Mu ini oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih untuk Diaken Andre Bramandita Linting, yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, kariernya, dan pelayanannya. Kami berdoa Tuhan, untuk berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Sukacita pertambahan usia Ibu Dina Tirerung. Terima kasih Tuhan. Bahkan jika ada keluarga yang hari ini adalah hari pernikahan rumah tangga mereka, Tuhan berkati kiranya rumah tangga mereka tetap ada di mata-Mu. Tuhan, kami pun berdoa untuk berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa bersama mereka yang sakit. Opa Palimbong, Oma Crispina Upak Randa, Ibu Emmy Menteng Lati, Dr. Evi Tandererung, semua omah opa dalam kelemahan mereka dalam usia lanjut mereka, baik yang ada di Depok dan orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan. Dan semua anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh yang tidak tersebutkan namanya, Tuhan peliharakan mereka. Bapa di sorga, kiranya oleh kasih setia-Mu mereka tetap kuat dalam iman dan dapat dipulihkan yang sakit. Kami berdoa bersama keluarga Bapak Petana Rada Toding Sakung yang berduka cita, di mana hari ini Tuhan jenazah kekasih kami
Septinus boleh tiba dengan selamat di Toraja. Kiranya oleh kasih setiamu Tuhan, rencana keluarga besar selanjutnya dalam rangka pemakaman boleh direncanakan dan berjalan hanya seturut dengan petunjuk dan kehendak Allah. Hiburkan dan kuatkan mereka senantiasa. Bahkan semua anak-anak Tuhan yang bergumul, yang berduka cita, yang berada dalam kondisi kehidupan yang berat, Tuhan mengenal satu persatu. Tuhan peliharakan, Tuhan tolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga kami dalam perencanaan hari ini, dalam harapan-harapan masa depan, untuk berbagai hal yang mensukacitakan yang Tuhan izinkan, juga untuk hal-hal yang mendukakan dan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu, Tuhan menolong, memelihara. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat. Anak kami Bradley yang mengikuti Jamnas SMGT, terima kasih Tuhan, dan Jamnas ini boleh ditutup semua karena kasih setiamu. Tapi kiranya dampak dari Jambore Nasional Sekolah Minggu ini boleh ada dalam kehidupan anak-anak kami. Perayaan PPGT yang sedang berlangsung di Bituang, Tuhan berkati, menjadi ajang bagi pemuda-pemudi gereja Toraja. Terima kasih untuk saudara kekasih kami Bapak Karvin, Mama Karvin, yang boleh menjadi tempat bagi anak-anak kami PPGT kelas Pulau Jawa, dan mereka menolong mereka merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih untuk pelayanan keluarga Bapak Karvin. Kami berdoa untuk kegiatan Sekolah Minggu Alkitab Liburan Jemaat Depok yang direncanakan besok malam dan Sabtu dan Minggu. Tuhan berkenan memberkati rencana ini, akan menjadi sesuatu yang berharga bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kami berdoa juga untuk mutasi pendeta. Berkati pendeta yang akan datang dan pendeta yang akan pergi. Berkati kehidupan jemaat Depok. Kiranya akan semakin bertumbuh dalam iman percaya, semakin dewasa dalam iman percaya, semakin mengandalkan Tuhan dan mengerti apa isi hati Tuhan melalui firman-Nya dan melalui pengalaman hidup beriman secara pribadi maupun secara jemaat. Berkati jemaat yang akan hamba-Mu tuju. Kiranya semua ada dalam rangkulan cinta kasih Allah. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Berikan kesehatan, kekuatan, kearifan kepada para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkati juga segenap lapisan rakyat, boleh kami sama-sama merindukan hidup dalam damai sejahtera. Dan ketika kami merindukannya, maka kami akan mengusahakannya hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural secara damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya tetap dalam kendali kuasa Allah semata-mata. Ini doa kami Tuhan, kami akan menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.